Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Pak Andri dalam mata pelajaran TIK. Kemarin di materi-materi sebelumnya kita sudah membahas tentang Photoshop atau software Photoshop, software yang digunakan untuk mengedit foto. Dan beberapa anak kreasinya sudah mulai muncul. Ada yang foto dengan idolanya, ada yang foto di lokasi mana yang jauh di sana, ada yang di luar negeri, ada di dalam negeri gitu ya. Banyak sekali kreasi-kreasi yang luar biasa yang tumbuh dari anak-anak yang pada saat ini masih merasakan pandemi corona. Dan kalau hal itu dilakukan atau diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, insya Allah hasilnya pun akan baik gitu ya. Oke, kita tinggalkan untuk materi Photoshopnya karena kurang lebih kalian sudah menguasai hampir separuh dari fungsi dari yang ada di Photoshop itu. Tinggal nanti kalian asah, kalian ulangi lagi, kalian gunakan, jangan sampai ditinggalkan. Karena kalau ditinggalkan nanti lupa, biasanya gitu ya. Terus dilatih, terus diasah kreativitasnya, makin halus selectionnya, makin halus cara kalian menghapus background dan lain sebagainya, akan semakin bagus hasil fotonya. Pada pertemuan kali ini, Pak Andri akan mengajak kalian untuk menggunakan buku paket yang kemarin sudah dibagikan ke kalian. Bukunya seperti ini, kelihatan ya? Iya, bukunya seperti ini. Jadi kalian buka di bab yang pertama. Ya, bab yang pertama ya, itu halaman 3. Ya, halaman 3. Kalian buka dulu di situ. Nanti kita akan menggunakan software baru. Mungkin ada yang sudah pernah pakai, mungkin di kelas-kelas sebelumnya mungkin sudah pernah diajari dengan Usdia, Pak Fajar, atau dengan Ustadz atau Ustadzah yang lain. Baik, Pak Andri akan memulai dengan pengenalan terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang software Microsoft Excel. Ya, Microsoft Excel itu adalah salah satu software pengolahan data yang digunakan untuk biasanya untuk mengolah data. Datanya bisa berupa nilai atau bisa berupa keuangan gitu, bisa juga. Jadi nanti kita pelajari sama-sama, kita pelan-pelan saja karena Excel ini cukup rumit ya. Menggunakan rumus-rumus tertentu kalau anak-anak tidak hafal nanti juga sulit dalam penggunaannya. Gitu. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu bagaimana cara memunculkan atau cara membuka Microsoft Excel itu. Di semua laptop, Andri yakin tidak seperti Photoshop ya. Kalau Photoshop itu selain penggemar atau profesional, laptopnya pasti tidak ada Photoshopnya. Cuman kalau Microsoft Excel ini itu adalah program standar yang pasti di setiap laptop ada. Cara membukanya yang pertama, kalian arahkan mouse kalian ke pojok kiri bawah. Oh, ini udah kelas 6 nih ya, nggak perlu kayaknya kayak gitu ya, pasti sudah tahu. Kemudian kalian bisa temukan itu di sini di awal kalian buka Start atau di All Program. Dia masuk ke foldernya adalah Microsoft, gitu ya. Ada yang Microsoft 2003, ada yang 2007, ada yang 2010, 2016 atau semakin baru lagi. Bebas ya, tidak masalah. Atau kalau kalian kesulitan, kalian bisa ketikkan di kolom yang ada di bawah sini, yang ada kaca pembesarnya. Kalian tulis saja EXCEL, gitu ya, Excel. Nanti akan muncul di situ, tinggal kalian klik saja. Seperti ini. Gitu ya. Paham? Sudah kelas 6 pasti lebih canggih daripada adik-adiknya dong. Adik-adiknya saja lebih canggih gitu ya. Sampai Pak Andri aja kaget gitu. Oke, di sini sudah terbuka dan halaman awal yang akan kalian lihat kurang lebih sama. Di semua versi Excel sama, mau 2003, 2007, 2010, 2016 atau bahkan yang 2019 ini sama, kurang lebih seperti ini. Ya, yang nanti yang dipilih adalah yang blank. Sama ketika kalian buka Microsoft Word, yang dibuka adalah yang blank. Blank artinya kosong atau lembar kosong gitu ya. Double klik itu 2 kali klik, kalau tidak tahu double klik ya, double klik itu adalah 2 kali klik. Kemudian kalian besarkan seperti punya Pak Andri ini. Kemudian di sini akan ada terlihat banyak fungsi yang kurang lebih gambarannya sama dengan Microsoft Word, cuman nanti ada beberapa tambahan. Ya, gitu. Baik, kita pelajari dari yang pertama, yaitu yang ada di buku. Setelah kalian berhasil membukanya, itu sudah langsung loncat ke halaman yang ke-6.
ya, karena halaman 1 2 itu hanya pengenalan bagaimana cara membukanya. Kalian langsung menuju ke halaman 6. Sudah? Sambil disimak ya, nanti Pak Andri terangkan satu-satu. Dimulai dari angka 1 di halaman 7. Karena angka 1-nya di halaman 7 bukan di halaman 6, ya. Di halaman 7 itu di sini ditunjukkan nomor 1 adalah title bar. Ini title bar. Yang ini ya. Ini namanya title bar. Apa toh Pak title bar itu? Title bar itu adalah judulnya. Ketika nanti ini kalian simpan atas namamu, misalnya ini tak simpan atas nama SDM ku gitu ya. Nanti di sini bukan book 1 lagi, tapi berubah menjadi SDM ku, strip Excel gitu ya. Berarti ini nama. Ya, title bar. Kemudian di yang kedua ada di halaman 6. Mundur ya, di sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada di sini. Iya, diarahkan ke sini. Ya, kalau dipencet nanti keluarnya seperti ini. Ini namanya adalah tab menu. Ini yang tulisan file ya. Tab menu ini adalah deretan menu yang berisi perintah. Di antaranya ada home, ada insert, ada backlight, ada data, ini sebaris gitu ya. Kalau di dalamnya ini nanti kalau kalian klik nanti ada pilihan save, open itu untuk membuka dokumen yang sudah pernah dibuat, save untuk menyimpan, save as untuk menyimpan dengan nama yang lain. Nah, kadang-kadang anak-anak antara save dan save as ini bingung. Apa bedanya, Pak? Kalau save itu dokumen baru seperti ini, book 1 ini, ketika Pak Andri simpan nanti menjadi SDM ku misalnya gitu. Itu dokumen baru. Kalau save as, misalnya Pak Andri sudah bikin atas nama SDM ku, mau tak bikin sama tapi beda nama. Nah, itu namanya save as. Tadinya SDM ku tak rubah jadi nama Pak Andri misalnya seperti itu. Itu menggunakannya save as. Kemudian ada fungsi print. Print ini adalah fungsinya untuk mencetak hasil dari pekerjaan kalian. Dicetaknya bisa menggunakan PDF, bisa juga menggunakan printer seperti yang kalian miliki di rumah. Kalau PDF nanti formatnya PDF itu biasanya tidak bisa diedit, hanya bisa dilihat gitu ya. Itu fungsinya kalau di print menggunakan PDF. Nanti ada sendiri caranya. Kemudian ada pilihan share. Share itu untuk dibagikan ya. Share itu untuk dibagikan misalnya lewat email atau lewat cloud gitu. Jadi macam-macam. Kemudian ada ekspor. Ekspor ini adalah fungsinya kalau tadi print itu kalau mau di print menggunakan PDF harus menggunakan software lain. Cuman kalau mau langsung diekspor tanpa di print, maksudnya cuman dirubah formatnya, itu bisa menggunakan ekspor. Jadi bisa diekspor ke PDF langsung gitu ya. Terus yang di bawahnya adalah close. Close ini untuk menutup. Jadi kalau Pak Andri klik ini nanti otomatis tertutup. Gini ya, tidak ada yang dibuka. Polos. Jadi kalau misalnya mau seperti itu tadi ya kalian klik new. Kemudian pilih apa tadi? Betul, pilih yang blank ya. Cuman kalau kalian mau membuka yang sudah pernah kalian kerjakan, misalnya ini open, Pak Andri punya file skenario PJJ misalnya ya, Pak Andri buka. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Jadi Pak Andri sudah pernah mengerjakan file PJJ misalnya. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Ada pelajaran kemo, ada Al-Qur'an, BTQ. Nah, semuanya ini Pak Andri kerjakan di Excel. Kalau mau ditutup, jangan lupa close yang ini. Ya. Jadi tidak keluar dari Microsoft Excel, tetap cuman file yang tadi kita buka tertutup. Gitu ya. Lanjut ke nomor 3. Masih di halaman 6. Nomor 3 itu yang ada di sini. Nomor 3 itu adalah toolbar deretan icon mewakili sebuah perintah ya. Di sini ada copy, ada cut, ada paste gitu ya. Kemudian ada di sini ada kalibri 11A dan lain sebagainya sampai sini. Itu nanti fungsinya berbeda-beda ya. Nanti akan kita pelajari satu-satu. Kemudian nomor 4, kolom 4 itu yang ini. Kolom 4 itu namanya formula bar. Kenapa dinamakan formula bar? Jadi ketika nanti kalian mengerjakan Excel, kemudian kalian mau lihat di dalam Excel itu rumusnya apa sih? Itu dilihatnya di situ. Jadi tidak bisa bohong. Misalnya nih, nanti suatu ketika Pak Andri memberikan kalian tugas misalnya membuat daftar nilai, kemudian dibuat jumlah, rata-rata dan minimal atau nilai maksimal atau nilai minimal misalnya seperti itu. Kalau ada anak-anak yang mengerjakan cuman ditulis biasa, artinya cuman diisi angka-angka saja, misalnya 70, 80, padahal itu harusnya ada rumusnya. Kalau Pak Andri ketik di sini ya, itu nanti akan muncul mana pekerjaan yang asli, mana pekerjaan yang hanya sekedar nulis saja.
Bingung? Pak Andri contohkan contoh sederhana. Baik, Pak Andri akan mulai di sini akan menuliskan sebuah rumus sederhana. Penjumlahan saja ya. Jadi 100 ya. Itu kalau ditambah 100 hasilnya berapa? Mosok 1000, 100 tambah 100 kok. Ulangi ya. 100 ditambah 100 sama dengan adalah ya 200. Ya, baik. Jadi di sini misalnya soalnya di sini 100 ditambah 100. Nah, misalnya ini soal, yang ini jawaban, yang ini soal. Pak Andri warnai ya, soalnya misalnya warnanya kuning. Terus jawabannya hurufnya merah. Misalnya seperti ini. Nah, ketika nanti anak-anak dikasih tugas 100 tambah 100 cuman ditulis biasa seperti ini 200 karena sudah tahu jawabannya tidak menggunakan rumus, nanti akan kelihatan di formula bar isinya cuma 200. Coba dibandingkan dengan yang Pak Andri isi dengan rumus nih, jadinya beda ya. Jadi kelihatan nanti anak-anak atau orang-orang yang mengerjakan menggunakan rumus atau tidak menggunakan rumus pasti terlihat di Microsoft Excel. Caranya dilihat di kolom formula bar itu begitu. Jadi nanti ketika kalian menghitung di kehidupan nyata, biasanya 1 ditambah 1 sama dengan. Kalau di Excel dibalik. Ya, ingat, Excel itu dibalik. Apa yang dibalik, Pak? Sama dengannya ditaruh di depan, bukan di belakang. Pak Andri contohkan, misalnya ini 100 tambah 100. Pak Andri tulis sama dengan, nggak keluar hasilnya. Ya kan, nggak keluar. Ini yang keluar ini karena Pak Andri nulisnya begini. Pak Andri contohkan di sini sama dengan misalnya 25 ditambah 25, Pak Andri enter, hasilnya ketemu 50. Loh kok cuma 50, Pak? Soalnya mana? Soalnya ada di sini di formula bar. Nih. Ya kan? Kalau kalian cuma nulis 50 begini saja, itu isinya di formula bar juga cuma 50 karena tanpa rumus. Gitu ya. Itu sedikit gambaran mengenai formula bar dan nanti penggunaannya seperti itu. Jadi Andri bisa cek anak-anak yang mengerjakan tapi menggunakan rumus atau mengerjakannya hanya cukup diketik saja tidak digunakan rumusnya. Jadi nanti hati-hati ya. Itu tentang formula bar. Lanjut ke yang poin kelima. Poin kelima ini adalah bebas ya, mau diklik di mana saja. Cuman contohnya di sini. Active cell. Active cell itu adalah sel atau kolom atau baris yang diklik, ditandai dengan yang berwarna hijau seperti ini. Pak Andri misalnya aktif selnya di sini, dia akan pindah. Pak Andri misalnya mau aktif selnya di sini, misalnya gitu. Apa sih Pak itu aktif sel? Aktif sel itu adalah kolom atau baris yang nanti siap untuk diisi angka. Misal Pak Andri mau ngisinya di nomor 2 ini, tapi nggak Pak Andri aktifkan selnya, cuman mau di 2 ini. Kalian ketik yang muncul di yang hijaunya nih, karena yang aktif di 11 gitu ya. Jadi aktif sel itu digunakan ketika kalian ingin mengetik di kolom yang mana. Misal Pak Andri contohkan kolom C nomor 2. Nah, berarti ini di sini ada C2. Berarti kolomnya kolom C, barisnya nomor 2. Gitu ya, bisa mengartikan ya. Coba Pak Andri pindah ke sini. Coba kalian baca. Ya, betul. Kolomnya kolom N, nomornya 15. Cara bacanya kalau ini nggak ada gimana Pak? Kalian lihat di hurufnya ini. Ini yang lain abu-abunya bersih, yang ini abu-abunya agak gelap. Yang ini juga nomor 15. Itu menandakan yang aktif di situ. N baris 15. Misalnya Pak Andri pindah ke G nih. Ke G nomor misalnya nomor 11. Nah, di sini G-nya abu-abu, 11-nya abu-abunya agak gelap. Nah, kalau ininya muncul, kalian tinggal baca di sini saja sudah muncul gitu. Itu adalah active cell. Nomor 6. Sel. Kalau sel, bedanya active cell dan sel adalah area perpotongan antara kolom dan baris. Ya, sel itu adalah ini. Perpotongan, nah ini sel itu garis-garisnya ini. Iya. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya row. Row adalah deretan sel yang mendatar. Mendatar itu seperti ini, ya. Itu row. Contohnya baris 1 2 3, ini row. 1 2 3 ini row. Oke, kemudian yang ke-9. 9 itu gambarnya di halaman 6. Di halaman 6 yang bawah, yang di sini. Ini ada sheet. SEET 1. Kalau bacanya sheet.
Nek wong Jawa yang macane set. Tapi udah set uget-uget ya. Beda. Sit. Ya, rada Inggris sithik sit. Ini ada sit 1, kemudian Pak Andri tambah tadi ada sit 2, Pak Andri tambah lagi ada sit 3, Pak Andri tambah lagi ada sit 4. Fungsinya buat apa? Tadi kalian sudah lihat PPJJ-nya Pak Andri kan? Di situ ada BTQ, ada sit Kemuhamadian, ada sit TIK. Nah, ini adalah fungsinya untuk lembar kerja yang berbeda. Ya, misalnya Pak Andri di sini tadi mengisi dengan mata pelajaran BTQ. Pak Andri buat lagi di sampingnya di sini. Jadi lembarnya berbeda. Ketika di print nanti tidak tercampur. Seperti itu ya. Jadi kalau penjelasan di buku kalian itu adalah worksheet tab namanya. Adalah tab lembar kerja Excel. Lembar kerja dalam Excel disebut dengan workbook. Setiap workbook terdapat berisi beberapa worksheet, ditandai dengan sheet 1 sampai juga tak terhingga. Kalau kalian mau main-main dengan Excel monggo, mau ditambah terus sampai tak terhingga, sampai capek juga monggo. Gak apa-apa, dicoba aja gitu. Tapi asal nanti jangan sampai laptopnya hang ya. Kalau hang nanti jeblok loh, hati-hati. Baik, nanti lanjutkan untuk yang ke-10. Ke-10 itu ada scroll bar. Scroll bar itu ini. Ya, yang panjang ini loh. Scroll bar itu fungsinya untuk menaikkan, menurunkan, menggeser ke kanan dan ke kiri. Namanya scroll bar. Kalau misalnya kalian menggunakan mouse yang seperti Pak Andri gunakan, kalian bisa menggunakan scroll barnya pakai ini. Iya, itu akan naik turun sendiri. Iya, kalau kalian mau menggunakan scroll bar yang geser kanan kiri, kalian menggunakannya adalah menggunakan fungsi yang di klik kiri dipencet, terus ditahan, terus digeser ke kanan dan ke kiri. Seperti itu cara penggunaan. Itu ya. Kemudian lanjut ke halaman. Oh sudah habis. Jadi sementara itu dulu. Kita sampai halaman 7 ya. Jadi pengenalan terlebih dahulu. Besok kita akan sambung untuk menggunakan icon-icon yang ada di dalamnya. Ya, jadi kita sebatas mengenal interface-nya dulu. Jadi wajahnya dulu. Ini fungsinya buat apa? Ini namanya apa? Kalian kalau sudah paham nanti kalian bisa praktekkan di video selanjutnya. Seperti itu. Nanti kalau kalian sudah coba, kalian bingung, kalian bisa japri Pak Andri melalui WA, melalui Skype, melalui Zoom, apalagi Google Meet atau teknologi-teknologi lain yang kalian miliki. Asal jangan menggunakan transformer. Pak Andri gak punya soalnya. Nanti tidak jadi robot. Itu aja perjumpaan kita pada kali ini, yaitu dasar pengenalan tentang Microsoft Excel. Pertemuan berikutnya akan Pak Andri sambung dengan tutorial-tutorial yang lebih seru lagi dan lebih menarik tentunya. Oke, seperti itu. Baik, pesan Pak Andri tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat sunnah maupun sholat wajibnya. Pak Andri akhiri untuk pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia.